Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Salam adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba, bagaimana kabar hari ini? Jawab dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi aku panggil ya. Bagaimana kabar hari ini? Yeay, pintar semuanya. Ayo, sudah pada bangun semua? Loh, yang baju putih udah mandi belum? Yang baju merah udah mandi? Ibu harapkan semuanya sudah mandi. Jadi bisa duduk bersama, kita ibadah bersama. Oke, mari sebelumnya ibu minta siap-siap semua. Duduk yang rapi, ditemani oleh papa dan mamanya. Bapak yang baik, terima kasih pada hari Minggu yang baru ini kami guru-guru sekolah minggu dapat bersama-sama dengan anak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami sekarang akan memulai ibadah kami. Engkau berkati, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita memasuki hukum Taurat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di bawah tanah atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin.
Terpujilah namamu Bapa. Pada minggu hari ini, kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu masih dapat mengikuti acara memuji dan memuliakan namamu. Walaupun pada saat ini kami guru sekolah minggu berada di rumahmu yang kudus dan anak-anak sekolah minggu berada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami yang pada saat ini mengikuti acara ibadah sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, panjang umur, terlebih-lebih anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati Bapa, orang tua mereka, berikan mereka rezeki dan buka pintu hati mereka supaya mereka dapat membimbing anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang pada saat ini mungkin dalam keadaan sakit atau di dalam pergumulan. Kami yakin dan percaya Bapa, Roh Kudus-Mu melindungi mereka, menjamah mereka, sehingga apapun sakit penyakit yang mereka alami, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini buat pemerintahan kami, buat gereja kami yang pada saat ini Bapa masih dilanda COVID-19. Kami yakin dan percaya dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau jamah pemerintahan kami, pimpinan gereja kami, supaya apapun itu kebijakan keputusan untuk jemaat HKBP hendaklah memuliakan namamu. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada saat ini buat guru-guru sekolah minggu. Berikanlah kami kekuatan daripadamu, berikan kami satu hati, sehingga kami dapat melayanimu dengan sepenuh hati. Bapa yang baik, banyak dosa yang telah kami perbuat, Engkaulah yang menghapuskan, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terhambat. Begitu juga Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ibadah ini pada saat ini Engkau memberkati firman itu, supaya firman itu bertumbuh dalam hati kami. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku.
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati saat ini anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, agar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan pengertian kepada mereka sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh mengerti tentang kebenaran-Mu. Buat hamba-Mu berkati Tuhan dalam menyampaikan firman, biarlah Tuhan hanya kuasa-Mu yang boleh menguasai hamba di dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekalian, khotbah kita hari ini tertulis dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Ibu akan membacakannya dan adik-adik boleh membuka Alkitabnya di rumah dan kita membacanya bersama-sama. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik sekalian, ayo, ibu mau tanya, siapa yang sering makan roti? Pasti adik-adik semua suka makan roti. Ya, kalau ibu mau tanya nih, horong satu, roti apa yang paling kalian suka? Ayo, nah, roti pasti yang kalian suka adalah roti coklat karena rasanya manis dan gurih. Ya, apalagi? Ayo anak-anak horong tiga, pasti sarapannya sering makan roti ya. Ada roti manis, ada roti coklat, ada roti selai, dan semuanya itu sangat nikmat rasanya. Kalau di sini ada roti gabin namanya. Ini juga roti yang sering kita makan. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang roti. Tapi roti yang bagaimana di dalam firman Tuhan. Ya, Yohanes 6 yang sudah kita baca ayat 28 sampai 35 berbicara tentang roti kehidupan. Ya, adik-adik sekalian, kalau kita makan roti, pasti beberapa jam lagi kita akan merasa lapar. Kita akan merasa haus, kita ingin minum dan kita ingin makan lagi. Hari ini firman Tuhan tentang roti kehidupan. Siapakah roti kehidupan itu? Tetapi sebelum sampai ke sana, ibu punya kuis loh. Kuis apa itu? Ada kuis aksara nanti namanya. Setelah selesai khotbah ini firman Tuhan, nanti ibu akan bertanya. Jawabannya boleh dikirim ke WA ibu ya. Jawabannya boleh nanti diberikan kepada ibu. Dan lagi-lagi siapa yang mengirimkan videonya, maksud ibu mengirimkan jawabannya, akan mendapatkan hadiahnya dari ibu secara spesial nih ya. Apa kuisnya kira-kira? Kuisnya seperti ini. Ini ada papan tulis di sini. Ibu akan tuliskan seperti ini, perhatikan ya. Oke, jadi
ada 5 huruf. Ada 5 huruf. Nanti diawali oleh K. Oke, diakhiri oleh H. Apakah yang di sini? Apakah yang di sini? Nah, kata ini akan sering muncul nanti di dalam khotbah Ibu. Sering akan Ibu ulang-ulang. Dan kata ini juga merupakan buah roh di dalam Alkitab. Oke, jadi untuk anak-anak Horong 3, anak-anak Ibu Horong 3, perhatikan ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf yang nanti merupakan kuis kata yang sering muncul di dalam firman Tuhan. Baik adik-adik, cerita Alkitab ini bermula dari ketika Yesus pergi ke Danau Galilea bersama murid-muridnya. Tetapi ketika mereka sampai di Danau Galilea, banyak sekali orang yang mengikuti mereka. Siapakah itu orang-orang itu? Orang-orang itu adalah orang yang telah menyaksikan keajaiban-keajaiban dari Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu tentu tahu ya, banyak sudah tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ayo, coba Ibu mau minta Horong 3 sebutkan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Coba Ibu mulai kasih contoh, misalnya Yesus mengubah air menjadi anggur di tanah Kana, di kota Kana ya, di pesta pernikahan. Oke, kemudian apa lagi? Iya, Yesus menyembuhkan orang di sebelah kolam Bethesda. Kemudian apalagi? Yesus berjalan di atas air. Oke, ada beberapa lagi dan lainnya. Adik-adik sekolah minggu boleh lihat di Alkitabnya atau boleh baca di Alkitabnya. Ya, oke. Coba lihat di sini ada danau yang sangat luas ya. Ada danau yang sangat luas. Nah, di sini ketika Yesus sudah sampai di samping danau ini, di pinggir danau, banyak orang yang mengikuti Yesus. Lihat, banyak orang mengikuti Yesus, mengerumuni Yesus. Karena apa adik-adik sekalian? Karena mereka ingin melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Lalu banyak orang-orang juga mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Oke, kemudian ada juga banyak perempuan-perempuan yang juga bersama-sama mengikuti Yesus. Oke, adik-adik sekalian, nah kita bisa lihat di sini Yesus sangat setia dan penuh kasih kepada orang banyak itu. Tetapi adik-adik sekalian, orang-orang banyak ini mengikut Yesus bukan karena sungguh-sungguh ingin mengikat Yesus, tetapi mereka semata-mata hanya karena ingin melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka hanya ingin makan gratis ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka ingin makan, diberi makan oleh Yesus. Sehingga ketika begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, maka Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Lalu apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Tuhan berkata kepada Filipus, salah seorang dari muridnya. Yesus berkata, di manakah kita bisa mencari makanan untuk orang banyak ini? Karena Yesus sangat begitu kasihan, hatinya penuh belas kasih melihat orang banyak yang sudah kelaparan. Karena orang banyak itu pun meminta makan kepada Yesus. Lalu Filipus sepertinya keberatan. Lalu Filipus mengatakan, tidak mungkin memberi makan 5.000 orang dan pasti akan membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membeli makanan sebanyak itu. Lalu Yesus bertanya lagi kepada muridnya yang lain. Tetapi tiba-tiba
Andreas datang, salah seorang muridnya, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, lihatlah, aku membawa seorang anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan di tangannya." Ya, jadi tiba-tiba Andreas membawa seorang anak kecil laki-laki dengan membawa 5 roti dan 2 ikan yang dia punya. Lalu orang heran, murid-murid yang lain heran, bagaimana mungkin 5.000 orang diberikan 2 roti dan 2 ikan? Bagaimana mungkin orang sebanyak itu akan diberikan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan? Tetapi Yesus hanya diam saja. Adik-adik tahu kemana Yesus pergi? Yesus pergi ke suatu tempat dan mengasingkan dirinya dari antara orang banyak dengan membawa roti tadi. Lalu Yesus memegang roti itu. Dia menghadap kepada Allah, lalu mengucap syukur kepada Allah, lalu berkata dan berdoa meminta kepada Allah. Lalu apa yang terjadi, adik-adik sekalian? Wah, rotinya menjadi banyak, ikannya menjadi banyak. Lalu murid-murid itu datang kepada Yesus dan mengambil roti-roti itu dan ikan itu juga, lalu dibagikan kepada orang banyak itu, yang kira-kira jumlahnya 5.000 orang. Adik-adik bisa bayangkan, 5.000 orang bagaimana banyaknya. Mereka semua duduk di rumput. Mereka menantikan uluran kasih tangan Tuhan. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi selanjutnya? Orang banyak itu makan dengan sepuasnya, makan dengan lahapnya sampai mereka kenyang. Tidak ada satupun yang kelaparan. Lalu setelah mereka selesai, apa yang terjadi? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Silahkan bersihkan dan kumpulkan kembali sisa-sisa dari roti dan ikan itu." Lalu yang terjadi? Murid-murid itu mengumpulkan roti-roti dan ikan. Berapa yang tersisa? Ada 12 keranjang lagi yang tersisa dari roti dan 2 ikan yang dari anak kecil tadi. Luar biasa, Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik sekalian, 5 roti dan 2 ikan merupakan mukjizat yang dilakukan oleh Allah kepada manusia, yang merupakan bentuk kasih-Nya kepada kita. Adik-adik sekalian, yang mau kita pelajari, pesan dari firman Tuhan kita hari ini adalah, yang pertama, Yesus adalah roti kehidupan. Kalau roti yang kita makan tadi akan membuat kita menjadi lapar lagi, tetapi roti kehidupan yaitu Allah sendiri, firman-Nya, maka kita tidak akan pernah lapar lagi secara rohani. Bisa kita makan roti secara kedagingan kita, secara untuk mengenyangkan jasmani kita, tetapi kita harus percaya bahwa Allah adalah roti kehidupan, sumber dari segala pengharapan kita, sumber dari segala keyakinan kita. Adik-adik sekolah minggu, mari percaya kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dialah sang roti kehidupan. Adik-adik juga kita belajar tentang seorang anak kecil yang penuh dengan kasih dan kemurahan hatinya, yang mau berbagi roti dan ikannya kepada Tuhan Yesus untuk dibagikan kepada orang banyak setelah Yesus menjadikannya mukjizat bagi orang banyak. Jadi kita belajar juga bahwa berbagi itu indah. Anak-anak sekolah minggu harus belajar berbagi kepada sesama, belajar kepada orang-orang yang kekurangan, belajar kepada membagi kepada orang-orang yang kelaparan dan kesusahan. Itulah firman Tuhan kita hari ini. Semoga adik-adik memahami dan kemudian mengerti apa firman Tuhan kita hari ini. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memampukan kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini
yang sudah mengajari kami tentang roti kehidupan, bahwa Engkaulah sumber segala kehidupan kami Tuhan, sumber segala pengharapan kami Bapa. Bapa, ajarkanlah agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, agar kami boleh datang kepadamu dan berserah dalam kehidupan kami. Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan, bahkan teguhkanlah iman mereka di tengah-tengah ujian kehidupan ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan. Lindungilah anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersekolah, Tuhan lindungi anak-anak kami ini. Jauhkan dari segala virus, jauhkan dari segala mara bahaya. Tapi Engkau senantiasa melingkupi mereka dengan kasih-Mu. Berkati para orang tua kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami ini dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka. Berikanlah rezeki-Mu ya Tuhan, agar lewat itu mereka mampu membesarkan anak-anak yang Engkau titipkan kepada mereka. Berkati kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa terus setia melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi Engkaulah yang melepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.